Dan di sini kita akan ulas semuanya tentang kelas D ini ya. Yang terpenting adalah kenapa bisa terjadi konslet tiba-tiba mati pada kelas D ini, dan kita akan membuat bagaimana kelas D ini akan bekerja pada tegangan rendah ya. Tentunya di tegangan kerja pada normalnya itu 50 volt, kita akan buat bisa bekerja pada tegangan di bawah 50 volt atau sekitar 35 volt. Oke. Oke teman-teman, jumpa lagi di channel saya, dan pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah power amplifier kelas D ya, dengan seri IRS 2092. Dan power di depan saya ini adalah power yang pernah saya beli dan sudah mengalami banyak proses saya uprek, karena waktu pertama saya dapatkan power ini saya coba, memang untuk komponen semuanya baru ya, packingnya bagus, tidak ada yang pecah dan rusak. Dan ketika saya membelinya, saya mencoba, karena menurut dataset power ini akan bekerja pada tegangan 60 volt. Tapi waktu saya mengasih tegangan 60 volt ya, dan menurut saya pemasangan juga sudah benar. Untuk pin-pinnya ini sangat jelas sekali, dan cuma ada 5 pin ya, jadi sangat simpel. Dan untuk inputnya di sini, waktu saya pertama kali menyalakannya dengan adaptor 60 volt, adaptor seperti ini yang sudah saya rakit, dan ini bisa di setel dari 60 sampai 30 ya. Tapi power ini langsung tidak hidup atau konslet ya dari salah satu MOSFET-nya. Entah, kurang tahu ini pengalaman saya pribadi atau hanya saya mengalami, atau teman-teman juga ada yang mengalami sama halnya seperti saya dengan kelas D ini. Dan pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai masalah yang mungkin sering dialami oleh kelas D jenis ini, atau teman-teman semua pernah mengalaminya, tentang masalah konslet tiba-tiba waktu kita beri arus dari power supply. Karena menurut skema dari dari kelas amplifier ini, itu ada tegangan bias di sini 12 volt ya, yang dibuat oleh IC step down ini, kecil ini sangat panas jika beroperasi ya. Dan ini adalah satu yang sudah saya buka, dan ini ada satu yang sudah saya bongkar ya untuk heatsingnya, dan sudah saya uprek. Nah, menurut saya pribadi dan analisa saya setelah saya uprek-uprek begitu, menurut saya pada bagian resistor yang menuju ke gate MOSFET, masing-masing gate MOSFET ini tidak adanya dioda. Dan ini saya kasih dioda 4148. Sebelum saya kasih dioda, saya coba sebentar, saya nyalakan dari power supply, saya coba, itu kedua MOSFET ini langsung sangat panas sekali. Entah ada langsung hubungan antara plus dan min langsung ke sini karena ada kebocoran frekuensi liar atau apa ke gate dari MOSFET ini. Dari pabrikannya memang tidak dikasih dioda. Dan saya gambarkan di sini untuk pemasangannya dari kedua resistor yang dari IC. Resistor ini memiliki nilai 10 ohm.
Duanya sama ya. Dan ini semua menuju ke gate MOSFET. Dan untuk dioda saya pasang paralel di sini dengan arah seperti ini. Dioda dengan seri IN4148 yang saya gunakan. Nah, setelah saya pasang ini, MOSFET ini saya coba langsung saya nyalakan dengan power supply dan tidak terjadi panas. Tidak terjadi panas. Setelah saya pasang input, masuk dan saya coba pasang speaker. Setelah musik berbunyi, MOSFET ini mulai hangat ya, dan itu sangat wajar. Karena memang dibutuhkan pendinginan pada MOSFET ini. Itu menurut saya sangat wajar. Malah ini dan ini lebih panas koilnya. Untuk saat ini, setelah saya ganti, maksud saya pasang dioda pada resistor ini. Nah, itu untuk masalah sering terjadinya konslet dan mati tiba-tiba konslet pada saat kelas D dinyalakan. Saya rasa untuk permasalahan menurut saya dan analisa saya pribadi ya, saya bukannya menggurui atau apa ya, itu dari pengalaman saya sendiri dan setelah saya praktekkan saya coba memang berhasil seperti itu. Dan kurang tahu teman-teman dari pengalaman teman-teman bagaimana, silahkan kalau ada kurangnya dikoreksi lagi. Karena kita baru sama-sama belajar ya. Saya pun begitu, dan karena ini kemarin waktu saya pasang mati dan akhirnya saya beranikan untuk membongkar. Bahkan saya membeli IC-nya ini karena IC-nya juga ikut mati. Saya ganti juga untuk IC-nya. Dan satu hal lagi yang mungkin teman-teman lihat di sini janggal adalah adanya resistor ini. Dua resistor yang tidak seharusnya dari pabrikan ada. Ini adalah resistor yang saya pasang sendiri. Dan teman-teman pengen tahu apa maksud saya pasang kedua resistor ini? Ya, ini adalah lanjutan dari pembahasan tadi ya. Setelah penyebab konslet ini dari dioda kedua ini tidak ada. Nah, resistor ini saya pasang di sini karena dari hasil eksperimen saya dan saya uji cobakan, kedua tegangan masuk ke IC ini ada tegangan simetris juga dengan tegangan yang sangat kecil, yaitu sekitar 5 volt ya. Untuk di sini adalah tegangan plus 5 volt, untuk di sini adalah tegangan negatif 5 volt. Maaf saya 5 volt. Nah, maaf kameranya agak blur. Dan untuk defaultnya dari pabrikan itu cuma ada 4 resistor ya dengan nilai 20 kilo yang di paralel dari tegangan sini sampai sini, yang terus diteruskan ke zener. Ini adalah zener 5 volt dan ini juga zener 5 volt. Nah, tegangan ini itu dari arus power supply ya, langsung ya, plus masuk ke sini, dan ini yang negatif juga masuk ke sini. Kemudian untuk resistor adalah sebagai penghambat ya, sebelum dimasukkan ke zener. Nah, kenapa power ini tidak bekerja pada tegangan di bawah 50 volt atau 50 volt ke bawah? Karena pada saat diberi supply di bawah 50 volt, resistor ini tidak mampu menghantarkan tegangan 5 volt ke VCC ini yang masuk ke IC IRS 2092. Karena IC IRS 2092 ini membutuhkan suplai daya 5 volt simetris untuk kerjanya, untuk menggerakkan MOSFET. Jadi waktu saya ukur di tegangan di bawah 50 volt CT, saya menggunakan tegangan 35 volt.
tegangan yang ada pada dua tegangan simetris 5 volt ini hanya ada sekitar 3,2 dan 2,8 volt. Jadi sangat kurang untuk mensuplai IC ini, dan IC ini tidak dapat bekerja pada tegangan itu. Nah, fungsi dari resistor yang saya pasang ini adalah resistor dengan nilai 2K2 ya, 2 kilo. 2,2 kilo. Ini adalah untuk memperbesar arus dari tegangan simetris yang diberikan trafo ke IC. Jadi nanti Zener mampu meratakan tegangan tersebut sampai dengan 5 volt ya, tidak kurang. Ini resistor sudah saya uji, dan untuk penerapan resistor ini setelah pemasangan tidak diharapkan menggunakan tegangan di atas 50 volt. Karena ini sudah saya buat untuk versi tegangan rendah ya. Jadi power ini sudah bisa bunyi untuk tegangan di bawah 50 volt karena ada dua resistor ini yang menghandlenya. Nah, jadi fungsi kedua resistor ini adalah agar power amplifier ini dapat bekerja pada tegangan di bawah 50 volt. Dan saya sudah mengujinya untuk tegangan 35 volt. Power amplifier ini bunyi normal dan jernih sekali, tidak ada masalah sama sekali. Dan kita akan coba. Kita akan mencobanya. Kita pasang dulu. Pastikan untuk Oke, untuk uji coba kali ini kita akan coba saya menggunakan speaker bekas dari TV tabung ya, Peltron ya, untuk saya uji coba speaker ini dengan power supply yang sudah saya rakit dan saya rangkai untuk uji coba tegangan simetris. Kita akan menggunakan tegangan 35 volt. Kita akan coba. Oke teman-teman, ini sudah terpasang ya. Dan untuk catu daya yang saya gunakan adalah tegangan 3,5 volt untuk negatif, CT atau ground, plus, dan ini ke speaker. Untuk input saya pasang di sini. Dan kita akan coba untuk suaranya.